Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, kangen sama teman-teman. Apa ya? Saya tuh pengen cerita masalah apa? Karena pandemi. Ya, kesinilah kesibukan saya. Bangun pagi, berangkat kerja, pulang, permainan saya selama pandemi ini. Seperti yang rekan-rekan rasakan sama seperti saya, di masa pandemi ini sangat menyulitkan sekali, terutama di dalam ekonomi, kebutuhan lah semuanya. Gimana ya, 2 tahun gerak terbatas, usaha terbatas, kebutuhan makin meningkat, makin mahal, makin banyak, dan banyak lagi. Dan di sisi tempat lain ada yang memanfaatkan peristiwa kasus COVID ini banyak, entah kenapa di tengah-tengah masyarakat yang begitu sulit perekonomian, mencari nafkah susah, masih banyak orang-orang oknum tertentu yang memanfaatkan kondisi saat ini, kondisi COVID-19 ini untuk kepentingan pribadi. Entah itu usaha mereka, tanggung jawab mereka terhadap Tuhannya, dosa-dosa mereka pasti ada, dan kita tidak ngurusin itu. Saya hanya ingin bercerita selama pandemi ini apa sih yang saya lakukan saat ini. Jadi selama pandemi ini yang saya lakukan yaitu tadinya saya bingung. Kerja masih, alhamdulillah masih kasih rezeki, tapi karena kebutuhan makin banyak, apa-apa makin mahal ya kan. Dimanapun kebutuhan selama pandemi itu rata-rata meningkat, dari harga beras, harga sembako, harga bumbu dapur segala macam naik. Nah, disitulah saya harus berpikir apa yang harus saya lakukan untuk menambah pemasukan sedikit, walaupun nggak banyak, sedikit sih, tapi harus sedikit harus dinikmati dan syukurin, kan insya Allah menutupi kekurangan yang saya butuhkan. Jadi selama pandemi ini sebenarnya apa ya, selama ini saya punya hobi. Ya, hobinya tuh ada hobi bersepeda, sepeda berkumpul. Kalau kumpul dikit bubarin, nggak boleh kumpul. Akhirnya saya sementara off dulu bersepeda. Dan berhubung saya juga punya hobi melihara ikan, maka saat ini mulai dari waktu pandemi itu saya coba pelihara ikan lagi. Dulu udah hobi, seneng melihara ikan, melihara ayam nggak punya tempat. Kalau di perkampungan gitu, wah, protes warga ntar karena baunya kemana-mana, kan kasihan tetangga, belum kotorannya kadang-kadang kemana-mana juga. Jadi selama pandemi ini saya coba membesarkan ikan. Saya coba membesarkan ikan lele. Tidak banyak, cuman di ember gitu, tapi kan asik juga. Kalau udah gede kan lumayan, bisa saat kita butuh, wah nggak punya duit nih buat beli lauk buat makan anak-anak, alhamdulillah ikan lele udah mulai besar-besar. Nah, bisa diambil 1-2 buat ngasih anak makan lauk ikan lele, kan lumayan menambah gizi dikit-dikit ngurangi dikit-dikit biaya. Itu ikan lele, jadi saya besarin, beli berapa 100 ekor
ada besari di ember gitu. Nah, juga jadi lumayan sih kalau pas butuh lauk, mas ke pasar atau pas nggak ada duit. Jadi saya serok itu ikan lele, ya, sikat buat goreng. Nah, berhubung ikan lele itu hanya buat konsumsi pribadi, saya juga butuh pemasukan yang lain. Kemarin itu lagi rame-ramenya kebutuhan ikan cupang. Saya coba ternak ikan cupang, saya piara ikan cupang, alhamdulillah berhasil cupangnya, ternak banyak, setelah ternak banyak, harganya dapat lumayan sih kemarin. Saya jual dari 25, 50, 100, harga per 100 tergantung jenis ikannya dan ukurannya, warnanya itu tergantung ya kalau cupang tuh. Dan saat ini ikan cupang harganya jatuh sejatuh-jatuhnya. Hancur ikan cupang. Lumayan pusing lagi lah, lumayan. Aduh. Ya, saya jual harga 25 aja susah ikan cupang sekarang tuh. Ada tuh harga petani sebenarnya cupang. Tapi ya berhubung saya hobi ya, yang masih ada sisa-sisa ikan cupang saya nikmatin sendiri, saya lihat sendiri, saya piara sendiri ya, lihat-lihat lah sendiri. Asik juga sih sebenarnya piara ikan tuh. Istri saya tadinya nggak suka ikan, jadi suka ikan gitu. Oke, cupang masih ada, masih lumayan lah, 2 lupukan mah ada, 2 lupukan masih di toples-toples juga ada, tapi dengan harga yang rugi. Jadi harganya jatuh. Saya harus cari akal lagi. Mana nih caranya saya mendapatkan pemasukan walaupun sedikit. Saat ini saya coba lagi ikan gapis. Terus saya itu hobi ikan apa aja saya piara gitu loh. Saya piara, kalau cuma buat dilihat doang kan sayang. Siapa tahu namanya dari hobi itu, ya hobi itu senang-senang lihat ikan, saya itu lihatnya. Tapi lama-lama kenapa nggak saya tenakin gitu kan, siapa tahu dapat pemasukan lumayan kan buat nambah-nambah untuk dapur gitu. Makanya sekarang melihara ikan gapi. Ikan gapi ini lagi mulai sih, ikan gapi ini di waktu pandemi pertama itu kan cupang. Ini pandemi periode kedua tahun ini udah 2 tahun sih, 2 tahun lebih ini saya piara gapi. Belajar dulu pelihara gapi, ya, lumayan ya, dikit-dikit lah lumayan lah buat beli-beli bumbu, garam, micin gitu. Kalau minta tetangga tuh nggak enak, mendingan jual ikan gapi 1.000-2.000 lumayan. Jadi itu yang saya kerjakan selama pandemi. Jadi saya sebelum berangkat kerja kasih makan ikan. Wah, di tempat yang sempit ini saya manfaatin lah. Gimana caranya sampai bertingkat-tingkat seperti ini. Aduh, sampai orang bergerak aja susah. Saya manfaatin itu buat biar ikan ada berhubung tempatnya kecil, lalu biar ikan lele kan perlu besar. Ini aja pakai ember, pakai bak aja. Ikan lele kan memerlukan ruang lingkup yang luas gitu. Jadi ikan lele cuma sekedar buat konsumsi sendiri. Ikan ada golden black juga ada mulai beranak, lumayan juga sih. Tapi masih coba-coba juga. Ikan gapi sebenarnya coba-coba juga, siapa tahu ada hasilnya. Dan doanya rekan-rekan semua untuk dukungannya supaya saya tetap semangat menjalani hidup dan mengikuti protokol kesehatan, dan semoga saudara-saudaraku se-Indonesia itu sehat sentosa, tidak ada penyakit apapun, dan penyakit namanya COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah
dimusnahkan oleh Allah. Dan bagi orang mereka yang menyalahgunakan jabatan, menyalahgunakan kekuasaan, yang menyalahgunakan kondisi ini, segera bertobat. Kalau nggak bertobat, semoga lekas diberi hukuman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Kita sama-sama saling mendoakan untuk seluruh rakyat Indonesia sehat, sentosa, sehat lahir dan batin, aman semuanya, keluarga kita aman, dan saling mendoakan untuk hal yang baik. Oke, terima kasih. Itu sebelum kisah saya mengenai apa sih kegiatan saya selama pandemi ini, selama 2 tahun ini. Ya, itu masalah yang lainnya, atau ikan apa, gimana caranya, saya itu baru belajar. Jangan tanya, Mas, cara ternak ikan gapi gimana, Mas, cara ternak ngawinin ikan cupang gimana, cara ngawinin ikan golden black gimana. Nah, jangan tanya, saya baru belajar juga. Kalau dikasih tahu pasti pemasukan, Mas, caranya gimana, saya juga pengen tahu supaya ada hasilnya. Terus saya lagi minta pemasukan juga, gimana caranya menjual ikan ini bisa laku dan bisa bermanfaat ke keluarga saya. Oke, sekian, terima kasih. Tidak ada kata-kata saya yang kurang berkenan, untuk kata saya yang bersalah, saya mohon maaf lahir dan batin. Yang subscribe, like, share, saya doakan semoga rezekinya berlimpah, diberikan kesehatan lahir dan batin, penuh barokah. Dan yang tidak share dan tidak like dan tidak subscribe, tidak apa-apa, saya ucapkan terima kasih. Oke, demikian tadi kisah saya. Sampai jumpa lagi dengan channel saya Yudi Art. Jangan bosan-bosan. Udah gitu aja lah. Untuk dokumentasi aja pribadi. Kalau ada yang lihat, alhamdulillah. Nggak ada yang lihat, nggak apa-apa. Ada yang share, like, atau subscribe, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.